Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil PPT dan makalah saya dengan judul Tujuan dan Metode Kajian Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam. Pendahuluan. Pendidikan dan peradaban Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Sejak awal, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk nilai, karakter, dan identitas umat Islam. Melalui sejarah pendidikan, kita dapat memahami bagaimana sistem, lembaga, dan nilai-nilai Islam berkembang dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Oleh karena itu, mengkaji sejarah pendidikan Islam menjadi penting untuk membangun karakter Muslim yang berilmu, berakhlak, dan adaptif terhadap tantangan zaman modern. Pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas umat Muslim, baik secara sosial, budaya, maupun nilai moral. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga merupakan fondasi pembentukan karakter yang kokoh. Keterkaitan pendidikan Islam dan peradaban Islam terlihat pada bagaimana institusi pendidikan seperti madrasah dan pesantren yang menjadi bagian integral masyarakat Muslim. Sejarah pendidikan Islam mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, memungkinkan umat Islam saat ini memahami warisan keilmuan dan moral yang telah dibangun selama berabad-abad. Adapun sejarah sebagai sarana mengenal nilai pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam mengungkap bagaimana proses pembelajaran dilakukan dari masa ke masa, termasuk metode pengajaran yang menghadirkan nilai-nilai seperti akhlak dan keilmuan. Institusi pendidikan Islam sejak awal Islam seperti madrasah, pesantren, dan surau berfungsi sebagai pusat moral dan keilmuan bagi masyarakat Muslim. Kemudian, nilai-nilai pendidikan Islam seperti ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam pembentukan sistem pendidikan yang terus relevan hingga saat ini. Kemudian, relevansi kajian terhadap pembangunan Islam modern ada 3, yaitu kajian sejarah pendidikan Islam mendukung pembangunan karakter umat Islam yang beradaptasi dengan tantangan global seperti teknologi, perubahan sosial, dan pluralitas budaya. Kemudian, melalui pemahaman sejarah, lembaga pendidikan Islam dapat menciptakan strategi untuk membangun komunitas Muslim yang kuat secara moral, sekaligus modern dalam berpikir dan bertindak. Kemudian, pendidikan Islam modern dapat menjawab tantangan global tanpa kehilangan identitas keislamannya, dengan berakar pada nilai-nilai yang terbentuk di masa lalu. Kemudian, kita masuk ke perumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kajian sejarah pendidikan dan peradaban Islam? Kedua, apa tujuan dari kajian ini? Dan ketiga, bagaimana metode yang digunakan untuk mengkajinya? Ketiga pertanyaan ini menjadi panduan utama dalam pembahasan agar kajian ini bersifat terarah dan ilmiah. Oke, kita masuk pembahasan pertama. Memahami kajian sejarah pendidikan Islam. Secara sederhana, kajian sejarah pendidikan Islam berarti mempelajari perjalanan pendidikan Islam dalam membentuk peradaban. Sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lampau umat Islam. Pendidikan adalah proses pembentukan kepribadian jasmani dan rohani. Dan peradaban Islam adalah sistem budaya, ilmiah, moral, serta sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi, mengkaji sejarah pendidikan Islam artinya menelusuri bagaimana pendidikan membentuk kemajuan umat dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Kemudian, adapun hubungan sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Pendidikan Islam merupakan pilar utama yang menopang peradaban Islam melalui lembaga-lembaga seperti kutab, madrasah, pesantren, dan universitas Islam. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dan melahirkan banyak ilmuwan besar. Contohnya,
Pada masa keemasan Islam, Bait Al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat kemajuan peradaban Islam atau menjadi pusat penerjemah ilmu dunia. Jadi, kemajuan peradaban Islam tidak bisa dipisahkan dari kemajuan pendidikan Islam. Kemudian, adapun ruang lingkup kajian studi sejarah pendidikan Islam, adapun ruang lingkupnya itu sangat luas, mencakup beberapa aspek utama. Adapun yang pertama, institusi pendidikan. Adapun institusi pendidikan meliputi yang namanya pesantren, madrasah, surau, hingga Universitas Islam Klasik yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, tokoh-tokoh pendidikan ulama yang berperan penting dalam perkembangan sistem pendidikan. Ketiga, sistem, kurikulum, dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pembelajaran. Adapun yang keempat, nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam selalu mendasarkan pada akhlak, ibadah, keilmuan, dan tanggung jawab sosial. Melalui keempat aspek ini, kita bisa melihat bagaimana pendidikan Islam berkembang dan beradaptasi sepanjang masa. Adapun tujuan kajian sejarah pendidikan dan peradaban Islam ini, ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana lembaga dan sistem pendidikan Islam berkembang dari masa ke masa. Kemudian menggali nilai-nilai pendidikan yang menjadi dasar peradaban Islam. Kemudian melestarikan warisan intelektual dan moral umat Islam seperti karya para ulama. Yang keempat, mengambil ibrah atau pelajaran yang berharga dari masa lalu untuk memperbaiki pendidikan Islam di masa depan. Dengan begitu, sejarah bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dijadikan panduan membangun masa depan. Kemudian, adapun metode kajian sejarah pendidikan dan peradaban Islam, pertama itu dengan metode historis. Adapun metode historis ini meliputi tahapan heuristik atau pengumpulan data, verifikasi atau ujian keaslian sumber, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau penulisan sejarah. Kemudian kedua, pendekatan multidisipliner dengan menggabungkan sosiologi, antropologi, dan filsafat untuk memahami konteks sosial pendidikan. Adapun yang ketiga, pendekatan normatif dan empiris, yaitu berpijak pada Al-Quran dan hadis, namun tetap berdasarkan bukti sejarah. Adapun yang keempat, analisis kontekstual, yaitu memahami peristiwa pendidikan sesuai kondisi sosial, budaya, dan politik pada zamannya. Dengan metode ini, kajian sejarah pendidikan Islam menjadi lebih objektif dan komprehensif. Kemudian, mengapa sejarah ini penting bagi masa kini? Karena dari sejarah, kita belajar bagaimana sistem pendidikan Islam bisa beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan nilai-nilainya. Yang pertama, hasil kajian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang lebih relevan. Kedua, membentuk karakter muslim yang moderat dan berakhlak sesuai prinsip wasatiyah atau keseimbangan. Ketiga, memberi inspirasi modernisasi lembaga pendidikan Islam dengan tetap berakar pada nilai-nilai sejarah dan tradisi keilmuan Islam. Oke. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam berperan besar dalam membentuk peradaban umat. Kajian sejarahnya bersifat ilmiah dan multidisipliner, menggabungkan aspek historis, normatif, dan sosial. Pemahaman sejarah pendidikan Islam sangat penting agar kita bisa membangun yang namanya sistem pendidikan yang relevan, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, masa depan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas masa lalunya. Kemudian saran, berdasarkan kajian ini, ada beberapa saran yang bisa diajukan. Yang pertama, riset sejarah pendidikan Islam perlu terus dikembangkan
dan diintegrasikan dengan ilmu modern seperti teknologi pendidikan atau manajemen sekolah. Kedua, lembaga pendidikan Islam perlu belajar dari sejarah, baik keberhasilan maupun tantangan masa lalu. Ketiga, hasil kajian sejarah sebaiknya dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam agar pendidikan kita tidak kehilangan identitas spiritual dan moralnya. Dengan begitu, pendidikan Islam bisa tetap relevan, maju, dan berperan dalam membangun peradaban dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.